Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas fikih Asmaul Husna karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Dan kita masuk pada halaman ke-119. Kita mulai membahas nama-nama Allah Al-Husna, dan di sini dimulai dari kalimat Allahu atau Al-Ilahu. Allahu atau Al-Ilahu yang artinya yang maha disembah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalimat Allah subhanahu wa ta'ala adalah kalimat yang sangat agung sekali, karena kalimat ini adalah kalimat yang dihajatkan oleh kita semuanya. Dan berbicara tentang siapa Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang agung, karena kita akan mengenal siapa Tuhan yang selama ini kita sembah. Makanya sering saya ulang-ulang kalimat syaraful ilmi ala syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu ditentukan kepada ilmu yang dipelajari, dan tidak ada ilmu yang lebih mulia melebihi ma'rifatullah, mengenal siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malam ini kita akan mengenal siapa Allah, atau kalimat Allah yang sering kita ucap dalam setiap ibadah kita ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama yang menentukan seseorang itu masuk ke dalam agama atau tidak. Sebab kalau kita cerita rukun Islam, maka kalimat yang pertama kali kita ucapkan adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang hanya mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang ini belum dinyatakan muslim sampai dia mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bahkan hebatnya kalimat Allah subhanahu wa ta'ala adalah, atau nama-nama Allah yang agung, Ismullah, nama Allah azza wa jalla, semua manusia tahu, baik mukminnya atau kafirnya, baik orang-orang ikhlasnya atau orang-orang musyriknya, mereka mengenal kalimat Allah. Makanya orang-orang musyrik disebutkan dalam Al-Quran
apabila ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka pasti jawaban mereka adalah Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Apabila mereka orang-orang musyrik itu ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Jadi kalimat Allah itu diucapkan semuanya, baik kita mukminnya atau mereka kafirnya. Dan orang-orang musyrik ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di atas kesyirikan mereka tidak ada satupun berhala yang mereka sembah diberi nama Allah. Tidak ada. Mereka tidak berani meletakkan kalimat Allah pada sesembahan mereka, tetapi mereka mengganti kalimat Allah dengan cara dimuannaskan, maksudnya dijadikan perempuan. Seperti umpamanya mereka mengatakan salah satu patung yang disembah orang-orang Quraisy adalah Al-Lata. Lata itu adalah perempuan daripada Allah. Jadi mereka menganggap Al-Lata itu Tuhan mereka, dan Lata itu dalam bahasa Arab dia adalah ta'nisnya atau muannasnya atau perempuannya dari kalimat Allah. Tapi mereka tidak berani menyebut patung mereka diletakkan kalimat Allah, karena keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah itu, mereka menganggap bahwa malaikat-malaikat itu adalah banatullah, putri-putri Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali satu, ya, Hubal. Kalau Hubal memang pakai mudzakkar dalam bahasa Arabnya, tetapi yang lainnya dibuat muannas. Lata, Uzza, Manat. Uzza dari kalimat Al-Aziz, kalau Lata dari kalimat Allah. Tapi tidak berani meletakkan Allah di berhala-berhala mereka, kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini menunjukkan apa? Keagungan Allah, kalimat Allah. Tidak ada satu berhala yang diletakkan kalimat Allah pada berhala yang disembah orang-orang musyrik itu. Bahkan rukun iman sendiri yang pertama kali adalah beriman kepada Allah, baru kemudian beriman kepada selain daripada Allah, malaikatnya, makhluk-makhluk Allah dari kalangan malaikat, kemudian para nabi, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan bahwa kalimat Allah itu adalah bagian daripada Ismul A'zam, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Ismul A'zam alladzi idza du'iya bihi ajab, nama Allah yang sangat agung yang kalau seseorang berdoa pasti dikabulkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah Ismul A'zam itu di 3 ayat dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Umamah. Pertama Al-Baqarah, yang kedua Al-Imran, dan yang ketiga Thaha. Adapun surah Al-Baqarah maksudnya diisyaratkan kepada ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Wa ilahukum, dan Tuhan kalian, ilahun wahid, adalah Tuhan yang satu, la ilaha illahu. Inilah Ismul A'zam artinya, la ilaha illahu atau la ilaha illallah. Adapun surah Al-Imran
adalah ayat 1 sampai 2. Alif lam mim Allah la ilaha illa hu, kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga surah Thaha. Dari sini kita tahu bahwa memang terjadi khilaf para ulama tentang Ismul A'zam ini. Tetapi kalau kita melihat beberapa riwayat, seperti riwayat yang kita baca di sini, hadis dari Umamah, bahwa Ismul A'zam adalah Allah atau la ilaha illa hu, gitu ya. Kita lihat hadis Buraidah ibn Khusayb. Nabi SAW pernah mendengar seorang laki-laki, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'altallaha bismilladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Dari Buraidah radhiyallahu an, Nabi SAW pernah mendengar seorang laki-laki berdoa, Allahumma, ya Allah. Kalimat Allahumma itu artinya ya Allah. Lihat Allah di sini panggilannya, kan? Ya Allah. Inni as'aluka, saya meminta kepadamu, anni asyhadu annaka antallah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau, al-ahad, yang maha tunggal, as-samad, yang maha bergantung, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan apapun kepada Allah. Maka Rasul mengatakan, laqad sa'altallaha bismilladzi idza su'ila bihi a'ta, maka engkau sudah meminta kepada Allah dengan nama yang apabila diminta dia akan memberi, wa idza du'iya bihi ajab, dan apabila dimintai doa pasti diijabah doanya. Hadis Buraidah juga menunjukkan apa? Bahwa kalimat Allah itu satu-satunya Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung, yang kalau kita berdoa pasti mustajab doa kita, dan kalau kita minta pasti permintaan kita akan diijabah. Kemudian juga hal yang sama dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bersama Nabi SAW sedang duduk, kemudian ada seorang laki-laki yang sedang sholat. Laki-laki yang sedang sholat ini tiba-tiba berdoa, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal aryadal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad da'allah bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Jadi orang yang sholat ini menyebut-nyebut nama Allah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta. Artinya la ilaha illallah, gitu. Anta di sini Allah maksudnya. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan, engkau sudah berdoa dengan nama Allah yang agung, yang kalau berdoa dengannya diijabah, dan apabila dimintai pasti akan diberi. Dari sini kesimpulannya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahwa lafaz Allah itu adalah satu-satunya nama Allah yang disebut dengan Ismul A'zam, nama Allah yang agung. Baik, kita akan membentangkan sedikit kalimat Allah ini. Kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah kalimat yang agung. Kenapa? Karena tidak dimutlakkan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kepada Allah.
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, semuanya yang 99 nama itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semua kegiatan kita ikhwatu fiddin yang muliakan Allah Azza wa Jalla sehari-hari dalam peribadatan kita, mulai dari azannya, salatnya, wudunya, sebutkan ibadah apapun, pasti kita akan memanggil Allah Subhanahu wa taala di situ. Orang azan Allahu Akbar, antum salat Allahu Akbar, iftitahnya kan. Kemudian ketika wudu Bismillahirrahmanirrahim, baru wudu. Semua kegiatan kita kan dimulai dengan bismillah. Siapa yang memulai kegiatannya dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah, maka dia akan diberkahi kan. Jadi seolah-olah Allah itu akan senantiasa menyertai kita dalam setiap kegiatan kita, ibadah kita atau muamalah kita. Itulah lafaz Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan ringkas sesuai dengan urutan angka biar mudah. Yang pertama, annahu alamun ikhtassa billahi wahdah, bahwa Allah adalah satu nama yang dikhususkan untuk Allah saja. Tidak boleh makhluk diberi nama Allah. Makanya sudah saya katakan dulu, ada seorang penyair namanya Mutanabbi. Ketika punya anak, anaknya dikasih nama Allah, dikafirkan para ulama. Punya anak dikasih nama Allah pula, siapa namanya? Anaknya Allah katanya, dikafirkan para ulama. Karena tidak boleh memberi nama makhluk dengan Allah ya. Yang kedua, tadi saya sudah katakan, annahu la yasihu islamu ahadin minan nas illa bin nutqi bihi. Tidak sah Islam seseorang ketika dia masuk Islam kecuali harus mengucapkan kalimat Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, la tan'aqidu salatu ahadin minan nas illa bitalaffudhi bihi. Tidak sah salat seseorang sampai dia mengucapkan kalimat Allah. Karena salat itu diawali dengan apa? Takbiratul ihram, dan takbiratul ihram itu rukun. Rukun itu artinya kalau ditinggalkan membatalkan salat. Dan takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Allah disebut di sini, Allahu Akbar, dan tidak boleh diganti. Pokoknya diganti Ar-Rahman Akbar, Ar-Rahim Akbar, Al-Aziz Akbar, tidak boleh. Harus Allahu Akbar ya. Kemudian yang keempat, wa minhum man jazama bi annahu ismullah al-azam. Sebagian para ulama ada yang meyakini bahwa nama Allah adalah Ismul Azam, nama Allah yang agung, yang kalau kita berdoa diijabah, yang kalau meminta diberi. Tadi saya sudah jelaskan di mukadimah. Kemudian yang nomor 5, tidak boleh menghilangkan alif lam saat memanggil nama Allah. Umpamanya ya Allah, ya Allah, nggak boleh dihilangkan ya ilah. Sebab kalimat Allah itu dari kalimat ilah dikasih alif lam jadi Allahu. Jadi kalau dipanggil ya Allah, tetapi nama-nama Allah yang lain harus dihilangkan alif lamnya. Ya Rahman, ya Rahim, bukan ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim ya. Tapi kalau Allah, alif lamnya nggak boleh dihilangkan, ya Allah. Kemudian juga yang keenam, ghalibul azkar muqtarinatun bihi. Semua zikir-zikir kita pasti disebut-sebut nama Allah di situ. Semua zikir yang kita lantunkan, semua pasti di situ ada lafaz Allah. Baik subhanallah, ada Allahnya di situ kan.
Alhamdulillah, ada Allahnya di situ. Allahu Akbar, ada Allahnya di situ. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Dalam setiap zikir kita pasti ada Allah di situ. Ya. Kemudian juga yang nomor 7, lafzul jalalati huwa aktsarul asma wurudan fil Qur'anil Karim bima yazidu. Di sini lafaz Allah itu lafaz terbanyak dalam Quran. Lafaz Allah itu lafaz terbanyak dalam Al-Quran sampai bima yazidu ala alfaini marrah, sampai terulang dalam Quran saja 2000 kali. Lafaz Allah itu dalam Quran itu terulang sampai 2000 kali. Kemudian yang nomor 8, dan kalimat Allah atau lafaz Allah subhanahu wa ta'ala, lafzul jalalah, apabila kita menyebut-nyebutnya maka dikatakan sababuduhul jannah, menjadi penyebab kita masuk surga. Karena ada hadis yang masyhur ketika orang yang diutus oleh Nabi SAW memimpin perang, kemudian dia membaca surah Ikhlas terus kan dalam setiap sholatnya kan, dan surah Al-Ikhlas itu dimulai dari kalimat Allah, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, kan itu ya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Nabi SAW, kenapa engkau asing membaca surat itu? Maka kemudian orang ini mengatakan li'annaha sifatur rahman, karena di dalamnya ada sifat-sifat ar-Rahman, Allah somad, kan itu ya. Maka Rasul mengatakan hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kecintaanmu kepada surat itu maka akan menyebab engkau akan masuk ke dalam surga. Kemudian yang nomor 9, la yasihul adzan illa biha, tidak sah orang mengumandangkan azan kalau tidak menyebut kalimat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, antum ganti Ar-Rahman Akbar, Ar-Rahman Akbar, nggak sah azannya. Walaupun Ar-Rahman itu nama Allah juga kan, tapi tidak bisa diganti, tetap Allahu Akbar. Kemudian juga yang nomor 10, la tu'raf asma'ullah illa bima'rifati ismillahi awalan. Anda tidak mungkin mempelajari nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai 99 nama itu, kecuali harus mengetahui nama Allah dulu. Sebelum nama-nama yang lain dipelajari, pelajari dulu Allah itu, karena semua nama itu kembali kepada Allah masalahnya. Artinya dia di nomor urutkan pertama, tetapi bukan berarti kemudian dengan ta'addadul asma, banyaknya nama, ta'addadu azawat, banyaknya zat, tidak. Bukan berarti kalau nama Allah itu banyak berarti zatnya Allah banyak, tidak. Zat Allah itu satu, ahad. Tetapi itu hanya sekedar al-asma wal awsaf namanya, hanya sekedar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang kembali kepada Allah. Kemudian juga yang nomor 11, huwa kalimatut tauhid, dan Allah adalah kalimatut tauhid. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kan gitu ya. Kalimat tauhid, dan kalimat tauhid masyhur bagaimana keutamaannya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan langit dan bumi kecuali karena kalimat Allah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan-utusannya kecuali karena kalimat Allah. Tidaklah Allah menurunkan kitab-kitabnya kecuali karena kalimat Allah. Dan tidaklah pintu-pintu sorga dibuka juga kecuali karena kalimat Allah. Karena kalimat Allah adalah kalimatut tauhid. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara
11. Kenapa kemudian kalimat Allah ini adalah sesuatu yang sangat agung dipelajari? Baik, ini secara ringkas ya saya jelaskan. Kita masuk kepada ucapan pengarang di sini. Kata beliau di sini, setelah kita lewati bersama muqaddimah dan kaidah-kaidah umum tentang fikih Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik itu, dan sekarang kita mulai untuk menjelaskan makna nama-nama Allah. Kita memohon kepada Allah pertolongan dan taufik. Sesungguhnya pokok-pokok nama Allah yang baik yang mencakup semua makna nama-nama Allah ada 3, yaitu Allah, Ar-Rabb, dan juga Ar-Rahman. Allah, Rabb, dan Ar-Rahman. Inilah pokok-pokok nama Allah yang baik ya. 3 nama ini mengumpulkan semua makna nama-nama Allah, dan semuanya kembali kepada 3 nama ini. Jadi dari 99 nama itu, dari 99 nama ini kembali kepada 3 nama ini. Kenapa? Karena tauhid menurut keyakinan kita ada 3 macam kan. Ada namanya uluhiyah, berarti kembali kepada Allah. Ada namanya rububiyah, berarti kembali kepada Ar-Rabb. Ada namanya al-asma wa sifat, berarti kembali kepada Ar-Rahman. Ya, itulah yang kemudian kenapa semua nama-nama Allah ini kembali kepada 3 nama ini? Karena di situ tercakup rububiyah, uluhiyah, al-asma, dan juga sifat. Ya. Makanya beliau di sini mengatakan 3 nama ini mengumpulkan semua makna nama-nama Allah, dan semuanya kembali ke 3 nama ini. Allah mencakup sifat-sifat ilahiyah. Nama Ar-Rabb mencakup sifat-sifat rububiyah, dan nama Ar-Rahman mencakup sifat-sifat kebaikan, kedermawanan, dan kemuliaan, atau yang terkandung pada nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Kemudian beliau mengatakan, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, ketahuilah bahwa surat ini, maksudnya surah Al-Fatihah di atas, mencakup harapan-harapan yang tinggi. Surat ini maksudnya surah Al-Fatihah mencakup pengenalan terhadap zat yang disembah dengan 3 namanya sebagai rujukan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Inti nama-nama Allah adalah Allah, Ar-Rabb, dan juga Ar-Rahman. Surat ini dibangun di atas ilahiyah, rububiyah, dan rahmat. Iyyaka na'bud dibangun di atas ilahiyah, iyyaka nasta'in dibangun di atas rububiyah, memohon hidayah kepada jalan yang lurus dengan rahmat, dan juga alhamdu mengandung 3 perkara. Dia dipuji karena sifat-sifat ilahiyah, rububiyah, dan rahmatnya. Pertama kali kita memulai dengan nama-nama Allah yang baik, dengan nama Allah yang disebut oleh sekelompok ulama sebagai nama Allah yang paling agung. Jadi beliau juga mengatakan di sini, menukilkan bahwa kalimat Allah itu adalah nama Allah yang agung. Kenapa harus kita pahami bahwa ada nama Allah yang agung, ada nama-nama Allah biasa? Begini ikhwan, di dalam Al-Quranul Karim ada satu kisah yang menceritakan tentang seseorang yang dulunya seorang alim di zaman Bani Israel, tetapi kemudian tiba-tiba melepas keulamaannya dan menjadi kufur. Namanya Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah ini dikenal oleh masyarakat Bani Israel seorang pakar ibadah dan pakar Taurat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Bal'am ibn Ba'urah ini menguasai Ismul A'zam, nama Allah yang agung yang terdapat dalam Taurat. Dan kalau dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, pasti mustajab doanya. Tidak mungkin meleset doanya Bal'am ini. Lah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian membawa Bani Israel dari Mesir menyeberangi
Laut Merah dan berhasil, serta Allah menenggelamkan Fir'aun, Musa dan Bani Israel sampai ke Bukit Husban. Lah Bukit Husban itu kan panjang sampai ke daerah di mana Bal'am tinggal di situ. Jadi para pembesar-pembesar di negeri itu takut kalau seandainya kedatangan Musa dan Bani Israel itu hendak menjajah. Maka para pembesar mereka datang kepada Bal'am ibn Ba'ur dan mengatakan, ya Bal'am, bukankah engkau menguasai Ismul A'zam, nama Allah yang agung? Berdoalah untuk kami demi keselamatan kami di sini, dan kami siap untuk memberikan apapun yang kau minta, asal kau berdoa kepada Allah untuk kehancuran Musa dan para pengikutnya. Maka Bal'am pun awalnya tak mau, tapi hari-hari kemudian ditawari, dikasih hadiah, dikasih jabatan, akhirnya leleh juga dia, mau dia. Maka diberdoalah kepada Allah dengan menggunakan Ismul A'zam itu. Masalahnya karena dia salah sasaran doa, tidak mungkinlah seorang Nabi didoakan keburukan. Celakalah orang yang mendoakan Nabi keburukan. Akhirnya Allah tidak ijabah tu doanya, padahal dia sudah menggunakan Ismul A'zam. Kenapa? Karena salah doa. Bahkan ketika dia berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala buat terpeleset lidahnya. Harusnya dia berdoa kehancuran kepada Musa, berdoa pula kehancuran kepada kaumnya sendiri. Marahlah para pejabat itu dan mengatakan, ya Bal'am, kami bayar engkau itu untuk mendoakan kehancuran kepada Musa, kenapa kau doakan kehancuran untuk kami, katanya. Kata Bal'am, aku tidak sanggup, kenapa lidahku kok kepleset-pleset gini, katanya. Tapi Bal'am kemudian dengan kecurangannya dia mengatakan, sudah gini saja, aku sudah rugi dunia akhirat, katanya. Kita cari cara untuk menghancurkan Nabi Musa dan Bani Israel. Dengan cara apa? Kita buat salah seorang pengikut Musa pilihan bermaksiat kepada Allah, katanya. Dengan cara apa? Buat dia berzina. Akhirnya kemudian dikirimlah wanita-wanita cantik pura-pura jualan gitu ya ke tenda-tenda pengungsian Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan para Bani Israel. Rupanya Allah takdirkan satu murid pilihan Nabi Musa terpincut dengan seorang wanita. Dengan sebab itu turun azab taun di mana-mana. Ya. Syahidnya di sini apa? Bahwa Bal'am ibn Ba'ura itu memiliki apa? Dikenal di tengah-tengah Bani Israel orang yang kalau berdoa mustajab. Kenapa dia mustajab doanya? Karena dia punya rahasia tentang Ismul A'zam, nama Allah yang agung. Maka dalam Asmaul Husna itu, dari 99 nama itu, ada Ismul A'zam di situ. Yang kalau kita bertepatan dengan Ismul A'zam itu, kalau berdoa pasti mustajab. Masalahnya Ismul A'zam itu yang mana satu kita tidak tahu. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika ditanya tentang Ismul A'zam dalam Asmaul Husna itu, maka Aisyah radhiyallahu mengatakan Ismul A'zam dalam Asmaul Husna itu seperti mencari Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan, katanya. Kan tidak jelas Lailatul Qadar kan, tanggal berapanya kan, cuman carilah di 10 akhir Ramadan, seolah-olah carilah Ismul A'zam di 99 nama Allah, kata Aisyah seperti itu. Tapi ada sebagian para ulama seperti yang disebutkan oleh pengarang di sini juga, bahwa di antara Ismul A'zam adalah kalimat Allah. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Makanya di sini dikatakan oleh beliau di sini, pertama kali kita memulai nama-nama Allah yang baik dengan nama Allah yang disebut oleh sekelompok ulama. Nah, beliau mengatakan juga, tidak mengatakan semua ulama kan, berarti ada perselisihan di sini. Karena tidak semua ulama mengatakan Ismul A'zam itu Allah kan, sekelompok ulama, artinya kelompok yang lain tidak mengatakan Allah itu Ismul A'zam, gitu maksudnya. Ya. Sekelompok ulama sebagaimana nama Allah yang paling agung, yang jika dia diminta dia memberi, dan jika dia dimohon dia mengabulkan. Nama Allah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan sendiri. Tetapi memang kebanyakan para ulama ada yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Ismul A'zam. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat Allah, maksudnya la ilaha
illallah. Caranya gimana? Caranya minta kepada Allah, ya. As'aluka bi annaka la ilaha illallah, itu maksudnya. Jadi kalau antum hendak berdoa, antum berdoa seperti lafadznya, ya Allah, aku meminta kepadamu yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya Allah, saya sedang sakit, sembuhkan penyakitku, gitu maksudnya. As'aluka alladzi la ilaha illahu, aku meminta kepadamu ya Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku lagi susah ya Allah, berikan kelapangan kepadaku. Aku lagi lemah, berikan kekuatan kepadaku. Aku lagi sakit, berikan kesehatan kepadaku. Aku lagi sedang mulai menginjak ekonomi, mudah-mudahan kau mudahkan ekonomiku. Dan begitu seterusnya. Ya, jadi ketika berdoa menyebut Ismul A'zam, caranya seperti itu. As'aluka bi annahu la ilaha illallah, baru sebutkan hajat kita. Kalau memang kemudian lafaz Allah itu bagian daripada Ismul A'zam dan ini pendapat yang kuat, maka setiap permintaan kita pasti mustajab. Ya, gitu ya. Walaupun memang ada ulama mengatakan, ada yang mengatakan Al-Hayyu, ada yang mengatakan Al-Qayyum, ada yang mengatakan Allah, gitu ya. Itu tetapi yang saya banyak baca seperti dalam hadis Abi Umamah, hadis Buraidah tadi yang saya sebutkan, juga hadis Ali radhiyallahu anhu dan yang lainnya, memang mengisyaratkan kepada lafaz Allah, itulah Ismul A'zam. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian lah di sini disebutkan bahwa ada kekhususan di antara kekhususan nama ini, bahwa dia adalah asal bagi semua nama Allah yang baik. Artinya semua nama dari 99 dikembalinya kepada lafaz Allah. Sebagaimana Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang baik, hanya milik Allah nama-nama yang baik. Berarti semua nama yang baik kembali kepada Allah, gitu maksudnya. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama husna tersebut. Dan Allah mengatakan Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan dia. Dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang baik. Ya. Baik, kita loncat sedikit di sini. Di antara kekhususan nama ini bahwa dia mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, yang menunjukkan kepadanya secara global. Nama-nama Allah yang baik merupakan perincian dan penjelasan bagi semua sifat-sifat ilahiyah yang merupakan sifat kesempurnaan, kemuliaan, keagungan. Dia adalah nama yang merupakan tempat rujukan bagi semua nama-nama Allah yang baik dan sekaligus intinya. Sudah saya jelaskan bahwa semua nama-nama Allah, semua sifat-sifatnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara keistimewaannya bahwa alif lam alif dan lam tidak dihapus ketika seseorang memanggil. Tadi sudah dijelaskan kan, kalau kita memanggil ya Allah, ya Allah, alif lam tidak boleh dihapus. Tapi kalau memanggil nama-nama Allah yang lain, tidak boleh menggunakan alif lam, langsung ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, gitu ya. Dan itu kekhususannya. Ya. Nah, kemudian di sini di antara kekhususannya adalah bahwa nama ini selalu digandengkan dengan kebanyakan zikir-zikir. Tadi saya sudah ringkas. Sebenarnya tadi saya ringkas dari awal itu poin-poin yang saya sudah sebutkan, bahwa semua zikir kita pasti ada Allahnya di situ. Ya. Kemudian juga di antara kekhususannya adalah bahwa dia Allah adalah nama Allah yang baik dan sering disebut dalam Al-Qur'an. Bahkan di sini disebutkan, kalau saya tadi katakan 2000, di sini sampai 2200 kali disebutkan dalam Al-Qur'an dengan lafaz Allah dalam 33 ayat. Kemudian Imam Ibnul Qayyim menyebutkan 10 keistimewaan secara lafaznya dalam nama ini. Kemudian beliau berkata, adapun keistimewaan secara maknawi, maka telah dikatakan oleh makhluk yang paling paham tentangnya, maksudnya Nabi SAW,
Aku tidak dapat memujimu dengan sebenarnya. Aku tidak dapat memujimu dengan sebenarnya. Engkau sebagaimana engkau puji dirimu sendiri. Bagaimana mungkin keistimewaan namanya bisa disebut semuanya, sedangkan zatnya memiliki semua kesempurnaan secara mutlak. Setiap pujian, sanjungan, kebesaran, kemuliaan, kebaikan, keindahan, kedermawanan dan keutamaan itu baginya dan darinya. Tidaklah nama ini disebut dalam kondisi sempit, kecuali dia akan memperbanyak. Tidaklah disebut ketika ketakutan, melainkan akan menghilangkannya. Tidak pula disebut ketika kesusahan, kecuali akan mengentaskannya. Dan tidaklah disebut pada saat sedih dan duka, melainkan akan mengurainya. Selain itu, tidaklah nama ini disebut pada saat kesempitan, kecuali akan melapangkannya. Dan tidaklah disebut pada waktu kelemahan, melainkan akan memberikan kekuatan kepadanya. Dan tidaklah disebut pada waktu kehinaan, melainkan akan dimuliakannya. Selain itu, tidaklah disebut pada saat kefakiran, pasti akan diberikan kekayaannya. Dan tidak pula disebut ketika ditimpa gundah gulana, melainkan akan menenteramkannya. Tidaklah disebut ketika kekalahan, melainkan akan dimenangkannya. Tidaklah nama ini disebut ketika ditimpa musibah, melainkan akan menyingkapnya. Dan tidak pula disebut ketika diusir, kecuali akan melindunginya. Dia adalah nama yang dengannya akan tersingkap semua kesusahan, akan diturunkan dengannya semua keberkahan, dan doa akan dimaafkan semua kesalahan, dicegah semua kejelekan, dan didatangkan semua kebaikan. Lihat, ini keajaiban kalimat Allah, kata Imam Ibnul Qayyim. Ya, caranya bagaimana? Tadi yang saya katakan tadi. Jadi kalau seandainya antum lagi bingung, lagi stres, antum berdoa kepada Allah, as'aluka bi annaka la ilaha illa ant. Ya. Saya meminta kepadamu ya Allah, yang tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Nah, gitu ya. Saya lagi bingung, saya lagi stres, tolong hilangkan bingung dan stres ini. Saya meminta kepadamu ya Rabb, yang tidak ada sembahan yang berhak kecuali Engkau ya Allah. Ya. Saya lagi usaha nih, tolong lapangkan usaha saya. Saya lagi lemah, tolong berikan kekuatan. Saya lagi sakit, tolong berikan kesembuhan. Saya lagi terusir, tolong lindungi, dan begitu seterusnya. Maka keajaibannya persis yang akan dikatakan Imam Ibnul Qayyim ini, maksudnya begitu. Ya, maka berdoalah dengan terus menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di antara keajaibannya luar biasa, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf ya, karena saya ada kajian juga ini 8:30 di MB2 situ. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.